Previously on Injustice 2. Jika Superman membuat Superboy mengalami pendarahan internal di jantungnya ketika mereka bertarung, yang akan membunuh Superboy jika ia keluar dari Phantom Zone. Amazo langsung memenggal kepalanya. Batman langsung melepaskan selang dari alat penunjang hidup Wildcat sambil berkata kepadanya jika Wildcat harus tewas. Melanjutkan dari video sebelumnya, di kota Kandak, Philippus dan para pengkhianat dari Themyscira memutuskan untuk melatih Kara bertarung atas saran dari Ares kepada Wonder Woman sebelumnya. Kara melakukan latihan bertarung melawan Black Adam, tapi karena Kara menahan diri, pertarungan tersebut pun pada akhirnya dimenangkan Black Adam dan Antiope langsung menghentikan latihannya. Antiope yang melihat Kara terus menahan diri berkata kepada Wonder Woman jika ia tidak akan bisa melatihnya jika Kara terus menahan diri kepada lawannya. Karena hal tersebut, Wonder Woman pun meminta Kara untuk berbicara empat mata dengannya, dan Wonder Woman langsung memberitahu Kara jika sepupunya yaitu Superman juga selalu menahan diri sepertinya karena ia tidak ingin melakukan kekerasan. Wonder Woman melanjutkan jika mungkin kekerasan pada akhirnya menghasilkan penyesalan, tapi melakukan kekerasan untuk menciptakan perdamaian sangat layak untuk dilakukan. Wonder Woman juga memberitahu Kara jika mungkin saat ini Kara belum siap untuk pergi ke dunia luar, tapi suatu hari nanti dunia pasti akan membutuhkannya, dan jika Kara ingin bersiap untuk hari itu, maka Kara harus kembali melakukan latihannya. Berpindah ke Blue Beetle, karena wasiat terakhir dari Ted Kord yang memintanya untuk melatih Jaime sebagai Blue Beetle, Booster Gold pun mulai melatih Jaime di suatu tempat. Namun ketika latihannya ingin dimulai, Skids tiba-tiba datang menghampiri mereka dan memberitahu Booster jika ada seseorang yang ingin menemuinya. Booster langsung pergi menghampiri orang tersebut yang ternyata adalah pengacara dari Ted Kord, dan pengacara tersebut menjelaskan jika kedatangannya bertujuan untuk mewakili kekayaan milik Ted Kord, dan setelah itu sang pengacara memberikan sebuah pesan dari Ted Kord kepada Skids untuk ia putar. Skids pun mulai memutar pesannya dan sebuah hologram dari Ted Kord mulai muncul di depan mereka. Dalam pesan tersebut, Ted Kord mulai menjelaskan karena dirinya tidak memiliki pasangan ataupun keluarga, jadi ia memutuskan untuk menyerahkan semua harta miliknya yaitu Kord Industries kepada Booster Gold. Booster yang mendengarnya pun seketika terkejut, dan Ted Kord melanjutkan jika dirinya juga telah menyiapkan sebuah tabungan jangka panjang, dan jika perhitungannya benar, di masa depan uang dalam tabungan tersebut akan cukup untuk membayar kostum yang Booster Gold curi dari museum. Booster yang mendengarnya pun mulai terharu, dan pesan dari Ted Kord diakhiri dengan permintaan Ted Kord kepada Booster Gold untuk menjaga Jaime yang ia rasa akan menjadi seorang superhero yang mereka butuhkan. Kembali ke Kandak, melihat peristiwa yang terjadi di kota William yang seluruh warganya dimusnahkan, Wonder Woman pun langsung merasa marah sekaligus sedih sambil mengatakan jika orang yang telah melakukannya adalah orang yang benar-benar jahat. Dan Wonder Woman juga mengatakan kepada Kara jika inilah alasan kenapa Kara harus berlatih sebelumnya. Setelah itu, melihat nasib warga di kota Williams, Damian berencana pergi dari Kandak karena menurutnya kejadian tersebut adalah ulah dari Ra's al Ghul. Melihat Damian yang tiba-tiba pergi, Kara pun langsung menyusulnya dan meminta Damian untuk tetap tinggal di kota Kandak. Damian pun seketika menolaknya dan berkata kepada Kara jika dirinya harus pergi dari sana karena sebelumnya Kara telah menyadarkannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Damian juga sempat mengajak Kara untuk ikut bersamanya, tapi karena Wonder Woman berkata jika ia belum siap untuk pergi, Kara pun langsung menolak ajakannya tersebut. Damian yang mendengarnya pun memakluminya, dan sebelum pergi, Damian berpesan kepada Kara jika suatu hari nanti Kara pasti akan keluar dari kamarnya, dan jika hari itu tiba, Kara harus menunjukkan kepada dunia siapa ia sebenarnya. Setelah itu Damian pun pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Supergirl. Setelah kepergian Damian, Kara mulai terngiang-ngiang dengan perkataan Damian sebelumnya, dan ketika ia kembali ke dalam kamarnya, Kara memutuskan untuk memotong rambutnya, dan setelah itu melihat lambang keluarga L yang berada di bajunya untuk mengingatkannya tentang asal-usulnya. Berpindah ke Gorilla City, Damian yang baru kembali dari Kandak bertemu dengan Animal Man serta Vixen yang sedang berada di luar.
Melihat kembalinya Damian, Vixen pun berkata kepadanya jika Ras pasti akan senang, tapi Damian mengajak mereka berbicara soal kota Williams sebelum ia menemui Ra's al Ghul. Berpindah sebentar ke para Suicide Squad, mereka yang sedang makan malam bersama dengan para gorila dikejutkan oleh kedatangan dari Orca yang tiba-tiba berkata jika ia telah hamil anak dari Killer Croc. Kembali ke Damian, Vixen dan Animal Man yang diperlihatkan kondisi di kota Williams seketika terkejut karena mereka tidak tahu apa-apa soal peristiwa tersebut. Vixen pun langsung bertanya siapa dalang dari kejadian tersebut dan Damian memberitahu jika merekalah yang telah melakukannya. Setelah itu Damian mulai menyimpulkan jika inilah yang ingin Ra's al Ghul lakukan kepada dunia yang membuat Animal Man mulai bertanya-tanya kenapa Ra's al Ghul memilih kota Williams. Damian pun berspekulasi jika Ra's tidak memiliki alasan khusus karena menurutnya Ra's al Ghul hanya ingin menguji sesuatu. Damian melanjutkan jika orang-orang di kota tersebut adalah orang-orang yang tidak bersalah dan walaupun mereka tahu jika Ra's al Ghul pasti akan menggenosida manusia, tapi jika hasilnya akan seperti orang-orang di kota Williams, dirinya tidak bisa ikut andil dalam hal tersebut. Damian pun langsung pergi menghampiri Ra's dan Ra's yang melihat Damian langsung bertanya apakah Black Adam ingin bergabung dengan mereka. Tapi karena Damian berkata jika Black Adam menolak, Ra's al Ghul pun mengungkapkan kekecewaannya dan berkata jika mereka harus menangani kota Kahndaq. Mendengar respon Ra's al Ghul, Damian pun langsung bertanya kepadanya apakah ia akan menangani kota Kahndaq seperti menangani kota William. Damian juga bertanya apakah tragedi di kota Williams adalah ulahnya, tapi Grodd yang mendengarnya malah mengejek Damian dengan berkata jika Damian tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mendengar ucapan Grodd, Vixen pun tahu jika tragedi di kota Williams adalah ulah mereka, dan Vixen langsung berkata kepada Ra's jika mereka harus membicarakan hal tersebut terlebih dahulu. Tapi karena ucapannya tersebut, Grodd malah terlihat marah dan mempertanyakan aksi Solofar yang membiarkan seorang manusia dapat duduk di sisinya. Melihat hal tersebut, Animal Man pun mencoba untuk menenangkannya, tapi Grodd langsung menepisnya yang membuat Animal Man seketika tumbang. Solofar pun langsung turun tangan dan meminta Grodd untuk tenang, tapi karena Grodd tidak kunjung tenang, Solofar pun langsung memerintahkan para penjaga untuk menangkapnya, tapi ternyata para penjaga di sana malah berpihak kepada Grodd. Solofar yang melihatnya pun marah, dan Grodd yang merasa jika Solofar sudah tidak pantas lagi sebagai raja, langsung melemparkan sebuah tombak yang mengenai bahu kanan dari Solofar. Para penjaga di sana pun juga langsung meminta Solofar untuk turun dari tahtanya, tapi Solofar langsung mengeluarkan kendali pikirannya dan memerintahkan mereka semua untuk berhenti bernafas. Para gorila penjaga pun langsung ketar-ketir, dan setelah itu Solofar langsung menantang Grodd jika ia ingin benar-benar melakukan kudeta. Tantangan tersebut diterima oleh Grodd dan ia pun mulai menyiarkan siaran untuk mengkudeta Solofar, yang dibalas Solofar dengan melakukan hal yang sama dan memerintahkan para gorila untuk melawan Grodd yang berkhianat. Melihat keadaan semakin kacau, Ra's al Ghul dan yang lain langsung pergi dari ruangan tahta dengan Athanasia menghubungi anggota yang lain untuk datang dan melindungi Ra's al Ghul. Tak lama kemudian, ketika Ra's al Ghul dihadang oleh sekelompok gorila yang memihak Grodd, Ivy datang untuk membantunya dan langsung melumpuhkan para gorila tadi menggunakan tanamannya. Setelah itu, karena Gorilla City semakin kacau, Ivy pun menyarankan Ra's untuk segera pergi dari sana, tapi Ra's langsung menolak saran tersebut. Ra's menjelaskan jika mereka tidak bisa meninggalkan Amazo di Gorilla City dan mereka juga tidak bisa meninggalkan Grodd yang akan menjadi salah satu ancaman besar bagi mereka. Dan bukan hanya itu, mereka juga membutuhkan Solofar untuk memimpin Gorilla City agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Mendengar hal tersebut, Athanasia pun langsung bertanya apa yang harus mereka lakukan, dan Ra's memberitahunya jika ia sudah membuat sebuah rencana jika Grodd berniat untuk memberontak. Ra's pun meminta Athanasia untuk memerintahkan Suicide Squad pergi ke sel dari Dr. Ivo, dan para Suicide Squad pun langsung menuju ke sana dengan Evil Batman yang menjadi pemimpinnya. Para Suicide Squad langsung membantai para gorila penjaga di sana, dan setelah sedikit pertarungan serta momen percintaan antara Killer Croc dengan Orca, para Suicide Squad dapat menang dengan mudah dan Ra's pun langsung masuk ke dalam sel milik Dr. Ivo dan bertanya kepadanya apakah alat yang dipesannya telah selesai ia buat. Ivo memberitahu jika alatnya sudah siap, dan Ra's pun langsung pergi menghampiri Amazo serta memintanya untuk melakukan sesuatu.
Di luar, ketika para gorila dari kedua kubu sedang bertarung, Amazo tiba-tiba ikut campur dan langsung membunuh para gorila yang berada di sana. Grodd dan Solofar yang sedang bertarung pun langsung menghentikan pertarungannya, dan sesaat kemudian Amazo tiba-tiba melesat ke arah Grodd dan memasangkan sebuah alat kedahi miliknya yang membuat Grodd kehilangan kekuatan telepatiknya. Grodd langsung merasakan kesakitan, dan karena alat tersebut, Grodd pun sudah tidak bisa lagi merasakan pikiran dari makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Setelah itu, melihat Solofar berencana membunuh Grodd, Ras pun langsung menghentikan aksinya karena jika Grodd tewas, hal tersebut hanya akan menjadikannya martir yang akan menginspirasi para gorila lain. Ras juga memberitahu Solofar jika dirinya telah menghilangkan kekuatan telepatik milik Grodd yang membuatnya sudah bukan lagi sebuah ancaman. Solofar yang mendengarnya pun langsung mengejek Grodd karena telah menggunakan sebuah mahkota seperti yang ia idamkan, tapi Grodd yang mendengarnya langsung membalas ejekan Solofar dengan berkata jika Solofar adalah gorila yang lemah dan bukan lagi seorang raja melainkan sudah menjadi hewan peliharaan bagi manusia. Mendengar hal tersebut, Solofar pun geram dan langsung berkata kepada Grodd jika ia dan pengikutnya akan diasingkan dari Gorilla City. Tak lama kemudian Grodd dan para pengikutnya pun diusir, dan karena kejadian sebelumnya, Solofar langsung mengumpulkan para gorila di ruangan tahtanya dan berkata kepada mereka jika mereka semua bukanlah gorila lemah seperti yang Grodd katakan, karena sekarang mereka akan melancarkan serangan ke kota manusia. Berpindah ke Kahndaq, karena perkataan Wonder Woman dan Damian sebelumnya, Kara mulai menjalankan lagi latihannya dan kali ini Wonder Woman mulai mengakui kekuatannya. Tapi ketika mereka ingin bertarung, pelayan dari Black Adam tiba-tiba datang ke sana untuk memberitahu jika mereka mendapatkan sebuah panggilan. Wonder Woman dan yang lain pun langsung menerima panggilan tersebut yang ternyata datang dari Damian, dan Damian langsung memberitahu mereka jika Ra's al Ghul telah melepaskan senjata berbentuk android yang akan memusnahkan jutaan manusia. Dan ia rasa hanya Black Adam dan Kara lah orang yang dapat menghadapinya, walau ia tidak yakin apakah Wonder Woman juga dapat menghadapinya. Kara yang mendengarnya pun meminta Damian untuk tenang karena ia akan menghadapinya, tapi Wonder Woman langsung melarang Kara untuk ikut karena mereka tidak tahu apa yang akan Batman lakukan jika ia melihat kehadirannya. Kara yang mendengarnya pun mulai murung, dan setelah itu Wonder Woman serta Black Adam langsung bergegas pergi dari kota Kahndaq. Berpindah ke kota Delhi di India, ternyata Ra's al Ghul memerintahkan Amazo untuk memusnahkan kota tersebut karena kota Delhi adalah salah satu kota paling padat serta paling tercemar yang ada di dunia. Amazo yang melesat ke sana pun mulai melancarkan aksinya dan langsung membunuh orang-orang serta menghancurkan apapun yang ada di sana. Karena aksinya tersebut, Brother Eye yang mendeteksi kematian dalam jumlah yang besar langsung melaporkan kepada Batman jika Ra's al Ghul telah memulai penyerangan. Batman yang melihat aksi Amazo pun langsung terkejut dan bergegas menghubungi anggota Justice League yang lain untuk memberitahu mereka jika Ra's al Ghul telah mengerahkan sebuah android yang akan membunuh jutaan nyawa jika mereka tidak segera bertindak. Wonder Girl yang masih berada di Fortress pun memberitahu Superboy akan hal tersebut, tapi Superboy yang mendengarnya agak tidak yakin apakah ia bisa menghadapinya karena sama seperti Zod sebelumnya, Superboy juga tidak berada dalam kondisi maksimal setelah menjalani operasi jantung sebelumnya. Namun walau begitu, Superboy masih berniat membantu Justice League untuk menghadapi Amazo. Tak lama kemudian Jonathan datang menghampiri mereka, namun bukan untuk menghentikan Superboy yang berniat membantu Justice League, melainkan untuk menyemangatinya sekaligus memberikan baju milik Superman dulu, karena dunia perlu melihat simbol tersebut lagi, namun di sisi yang seharusnya. Kembali ke Delhi, baru 5 menit Amazo menyerang kota tersebut, Amazo telah berhasil membunuh 23.000 jiwa. Tak lama kemudian para Justice League pun datang untuk menghentikannya, dan tak lama setelah itu beberapa anggota yang lain yaitu Steel, Superboy, Wonder Girl, dan Starfire juga telah tiba di sana. Batman yang melihat kedatangan mereka pun langsung membuat sebuah rencana dengan menugaskan para petarung untuk menghadapi Amazo, sedangkan sisanya ditugaskan untuk mengevakuasi para warga. Superboy, Starfire, Wonder Girl, dan Steel langsung melesat ke arah Amazo, dan setelah mereka menyerangnya secara beruntun, Steel dapat menjatuhkan Amazo dengan palunya, tapi ternyata serangannya tersebut tidak berhasil menumbangkannya.
Setelah itu mereka pun langsung menahan tubuh Amazo selagi Batman mencari kelemahannya. Tapi ternyata Brother Eye tidak berhasil mencari kelemahannya dan memberitahu Batman jika Amazo tidak memiliki satupun kecacatan di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian Amazo berhasil menghempaskan para hero yang menahannya, dan setelah itu langsung melesat ke arah Batman dan menumbangkannya dengan satu pukulan. Melihat Amazo berhasil mengalahkan para hero yang lain dan sekarang mengincar para warga, Green Arrow pun meminta para warga untuk bergegas karena ia ingin melepaskan anak panah nuklirnya ke arah Amazo. Anak panahnya langsung meledak di muka Amazo dan berhasil menjatuhkannya, tapi tak lama kemudian Amazo langsung bangkit kembali dan melancarkan serangannya ke arah Green Arrow. Beruntung, The Flash yang datang tepat waktu dapat menyelamatkan Green Arrow serta Black Canary dari serangan Amazo. Setelah itu, Superboy yang melihat Amazo lengah langsung melesat ke arahnya dan menghantam Amazo dengan kecepatan tinggi. Superboy berhasil mendorong jauh Amazo dari tempat awalnya, tapi ketika ia ingin mendaratkan tinjunya, Amazo langsung melancarkan laser dari matanya yang berhasil menghempaskan Superboy. Sesaat kemudian Batman langsung datang untuk membantu, tapi Amazo lagi-lagi dapat melumpuhkannya dan kali ini berniat untuk membunuh Batman. Tapi belum sempat Amazo membunuh Batman, sebuah perisai tiba-tiba menghantamnya yang ternyata adalah ulah Wonder Woman. Setelah itu Wonder Woman membantu Batman untuk bangkit dan mereka pun langsung bekerja sama untuk mengalahkan Amazo. Berpindah ke Gorilla City, Ra's al Ghul dan Solovar serta para bawahannya mengagumi aksi Amazo. Meski telah dihadang oleh para Justice League, tapi Amazo tetap bisa melakukan tugasnya dan telah membunuh 100.000 jiwa yang ada di kota Delhi. Melihat hal tersebut, Vixen pun mulai marah, tapi Damian langsung menenangkannya karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Damian pun mengajak Vixen dan Animal Man untuk pergi, tapi Evil Batman yang melihatnya mulai sedikit curiga dan mengikuti kemana mereka pergi. Saat Damian dan yang lain mulai berjalan menjauh, Vixen yang melihat aksi genosida yang dilakukan Amazo terlihat tidak terima dan berkata kepada yang lain jika mereka harus segera menghentikannya. Damian juga setuju akan hal tersebut, tapi mereka tidak bisa langsung menyerang begitu saja karena mereka membutuhkan sebuah rencana. Tapi sesaat kemudian, Evil Batman yang mendengar hal tersebut langsung menghentikan pembicaraan mereka dan mengancam mereka menggunakan kedua senjatanya. Berpindah ke Microverse, kedua Atom yaitu Ray Palmer dan Ryan Choi mulai menjelajah semesta tersebut yang berhasil ditemukan oleh Ray Palmer. Tapi ketika mereka sedang menjelajah di sana, Ray Palmer mendapatkan panggilan dari Batman dan Palmer pun langsung keluar dari Microverse meninggalkan Ryan Choi di sana. Kembali ke Delhi, Black Adam yang datang bersama Wonder Woman mencoba untuk one-on-one dengan Amazo, tapi ternyata kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Amazo. Berpindah ke sisi lain kota, Ray Palmer yang dipanggil sebelumnya diminta Batman untuk mencari kelemahan Amazo dengan masuk ke dalam kepalanya. Ray Palmer pun langsung bergegas masuk dan saat di dalam, Ray Palmer yang melihat otak dari Amazo seketika takjub karena ia tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Ray Palmer pun langsung melaporkan kepada Batman jika otak dari Amazo memiliki teknologi di luar kemampuan mereka dan ia percaya jika pembuat dari Amazo menggunakan teknologi alien yang telah dimodifikasi. Batman pun langsung bertanya apakah ia bisa menghancurkannya, tapi tak lama setelah itu, sekelompok Nanites tiba-tiba datang menyerang Palmer, tapi sebelum ia sempat kabur dengan mengecilkan tubuhnya, salah satu Nanites berhasil memotong kakinya. Kembali ke Gorilla City, Vixen dan Animal Man yang melihat kedatangan Evil Batman langsung bersiap-siap dengan kekuatan mereka, tapi Damian langsung menghentikan niat mereka. Damian pun langsung bertanya kepada Evil Batman apakah ia setuju dengan aksi Ra's al Ghul, dan Evil Batman langsung berkata jika ia tidak setuju karena dirinya hanya ingin orang yang bersalah yang mendapatkan akibatnya. Damian pun mulai membujuknya dan berkata kepadanya jika Evil Batman tidak perlu berusaha menjadi Batman karena aksinya yang melakukan sesuatu yang harus dilakukan telah membuatnya lebih baik daripada Batman. Setelah itu Damian pun meminta tolong kepadanya untuk membantu mereka serta meminta Evil Batman untuk melepaskan topengnya, dan Evil Batman yang merasa jika tujuannya dengan Ra's telah bertolak belakang memutuskan untuk melepaskan topengnya dan terungkap jika selama ini Evil Batman adalah
Jason Todd.